bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Lalu rangkaian cerita di sini dibuat alurnya lengkap. Dimulai dengan tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Lalu diperintah untuk membaca buku biografi. Kemudian dia pergi ke perpustakaan mencari buku. Lalu buku biografi tentang pahlawan seakan hidup dan menyeret si tokoh masuk ke masa peperangan. Lalu di sana si tokoh bertemu dengan Bung Tomo, lalu mereka berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Nah, lalu si tokoh beradu argumen, termasuk membahas masalah yang muncul jika pemuda waktu itu malas, hingga si tokoh kembali ke dunia nyata dan menyadari kekeliruannya. Nah, sekarang saatnya kita kembangkan rangkaian cerita yang tadi dibuat dalam bentuk teks cerita fantasi. Perhatikan teks berikut. Nah, kita awali dengan bagian orientasi. Akhir pekan telah berakhir. Seperti biasa, Gio terlambat bangun di Senin pagi. Tanpa sarapan, Gio bergegas ke sekolah. Ibu guru sudah berada di ruangan. Dengan perlahan, Gio mengetuk pintu dan masuk setelah dinasihati. Nah, di bagian ini kita sudah mengenalkan tokoh, latar, dan aktivitas yang dilakukan si tokoh. Hingga di bagian terakhir, Gio tidak bisa mengumpulkan tugasnya, sehingga membuat Bu Lia marah dan menugaskannya untuk ke perpustakaan. Kita sudah mulai mengenalkan konfliknya, masalahnya. Kemudian kita masuk ke bagian komplikasi. Kita uraikan masalahnya hingga memuncak. Nah, di sini kita mulai satu persatu buku dipilih Gio. Sejenak pandangannya menuju buku bersampul merah dan tebal yang terletak di ujung deretan buku. Dia mengambil buku tersebut dan ternyata judulnya adalah kumpulan biografi para pahlawan. Seketika Gio membuka sampul buku, tiba-tiba dia terseret masuk ke dalam buku tebal itu. Nah, di bagian ini kita sudah memasukkan fantasi, unsur fantasi, yaitu bagaimana seorang tokoh bisa masuk ke dalam buku. Nah, di sini si tokoh tampak kebingungan dengan latar baru, tempat baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, kemudian kita hadirkan tokoh baru, yaitu Bung Tomo. Lalu Bung Tomo mengajak dan menceritakan siapa dirinya kepada tokoh Gio. Nah, di bagian ini kita bisa kembali berfantasi. Tokoh seolah bisa melihat aktivitas saat atau pada masa peperangan bersama Bung Tomo. Lihat itu, kata Bung Tomo sembari menunjuk ke arah para pemuda yang selalu siaga bila muncul peperangan. Mereka pantang menyerah, mereka akan tetap berjuang melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Gio terlihat fokus memperhatikan Bung Tomo hingga pada akhirnya pertanyaan Bung Tomo membuat tokoh Gio tersadar. Apa jadinya jika mereka malas? Apa jadinya jika mereka hanya diam? Mungkin kamu pun masih dalam keadaan terjajah saat ini, nak, kata Bung Tomo meyakinkan Gio. Mendengar kata terjajah, Gio tersentak membayangkan dia, ibu, ayah, bahkan teman-temannya tidak bisa lagi makan enak bersama, bercanda bersama, main game. Yang ada justru sebaliknya. Nah, di bagian ini kita masuk ke bagian resolusi, yaitu Gio terlihat malu memandang Bung Tomo dan menyeka matanya. Dan dia pun kembali tersadar sudah berada di dunia nyata. Dan kemudian dia pun akhirnya bergegas menemui Bu Lia, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kebiasaannya, yaitu menunda-menunda tugas. Langkah terakhir adalah kita berikan judul. Dari cerita yang sudah kita paparkan dari awal, kita akan berikan judul berdasarkan tokohnya. Judul yang kita berikan yaitu Gio dan buku biografi